Yang terhormat Ketua BPD Desa Kenje, yang terhormat Babintan Timas, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta anggota BPD yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan rapat dengar pendapat terkait surat aspirasi masyarakat Desa Kenje. Kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh MC. Marilah kita membuka rapat ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua, sambutan pertama oleh Kasih Pemerintahan Desa Campalagian sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kenje, yang kami hormati yang muliakan Ketua BPD bersama jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Salam dan fasil mari kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan melaksanakan yang ada di masyarakat, utamanya yang viral pada saat ini mengenai BNPB. Kemudian perlu saya sampaikan kepada kita bahwa kalau tidak salah bulan lalu kami bersama kepala desa dipanggil oleh Ombudsman perwakilan Mamuju. Oleh karena adanya penyampaian dari masyarakat tentang kaitannya dengan pengangkatan kepala desa, kami bersama BPD yaitu kepala desa diperintahkan oleh Camat untuk menghadap ke sana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Setelah kami di sana, alhamdulillah Pak Desa cukup baik untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Kami menjawab pertanyaan sampai kira-kira sekitar 20 sampai 25 pertanyaan dalam jangka waktu 3 jam. Setiap pertanyaan, alhamdulillah Pak Desa dapat menjawab dengan baik bersama dengan bukti-bukti yang ada, sehingga laporan oleh masyarakat dapat terbantahkan di hadapan Ombudsman bahwa apa yang disampaikan tidak sesuai yang sebenarnya. Ada dua tahap, karena para desa yang diangkat oleh kepala desa menjadi sekretaris itu sudah dibuatkan surat mutasi jabatan. Karena itu di aparat desa Pak, Bu, kalau digeser Pak Desa harus membuat surat keputusan tentang pergeseran pejabat, sehingga pergeseran jabatan itu. Kemudian selanjutnya kami juga sampaikan kepada BPD bahwa yang 2 jabatan ini yang lowong telah dilakukan pendaftaran dan telah disampaikan secara umum. Si baleho dia minta supaya ada baleho, alhamdulillah sudah disampaikan juga ke sana. Sisa Pak Desa barangkali kami selaku pemerintah kecamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang saya hormati Bapak Kasih Pemerintahan, beliau yang mewakili Bapak kami sekalian. Yang saya hormati Bapak Dua Ketua Desa PNJ, yang saya hormati yang saya muliakan Bapak-Bapak Kartipmas, beserta anggota BPD lainnya yang cepat hadir, para kepala dusun, tokoh agama, tokoh perempuan yang tempat hadir. Pertama-tama, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita sempat berkumpul di aula kantor Desa PNJ dalam rangka RDP, rapat dengar pendapat, ya. Mudah-mudahan hasil akhir dari rapat dengar pendapat ini mudah-mudahan bisa membangun kebersamaan, membangun kesepahaman, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Itu harapan kami. Salam dan taslim kita tutup kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi adapun penyampaian kami selaku pemerintah setempat terkait dengan pertemuan kita ini, mari kita bersama-sama membuat kesepahaman, membangun kebersamaan, menyongsong Desa Kenje yang insya Allah lebih baik ke depan. Karena saya tetap mengharapkan siapapun yang atas nama masyarakat Desa Kenje yang punya ide, yang punya kredibilitas, ya bisa kita sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan solusi, memberikan realisasi ketika kita sudah konsultasikan. Itu yang saya harapkan. Karena saya yakin secerdas apapun itu pemerintah, ya, sepintar apapun itu pemerintah, kalau tidak ditopang dengan warga masyarakatnya, kalau tidak dibantu dengan masyarakatnya, dan apabila tidak masyarakat itu tidak berpartisipasi untuk menjalankan membangun kebersamaan dengan pemerintah desa, saya yakin apapun yang kita laksanakan itu tidak akan maksimal hasilnya. Jadi maka dari itu kami atas nama pemerintah desa bukan berarti kita ini sudah merasa hebat, ya. Saya ini sudah merasa hebat, ya, atas nama pribadi, ya. Saya itu kan kelebihan pada diri secara tidak ada. Dan saya tidak akan pernah merasa bahwa saya memimpin desa sudah sempurna. Tidak akan saya tidak akan pernah merasakan kata puas. Puas itu saya terus akan berjuang, ya. Saya akan terus melakukan pembaharuan di mana 10 tahun terakhir yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah terdahulu, saya dapat lakukan insya Allah. Atas kerjasamanya Pak BPD, siapa tahu BPD beserta anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kembali kami mengajak kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya pada siang menjelang sore hari ini kita bisa sama-sama di aula kantor desa ini untuk melaksanakan salah satu agenda BPD atau tugas BPD selaku penyalur aspirasi mewakili masyarakat untuk menyampaikan ke pemerintahan desa. Salah satu bentuk hari ini yang dilakukan adalah rapat dengan pendapat tentang informasi yang hampir saya katakan
itu ada miskomunikasi sehingga terjadi seperti itu. Dan tahajiyatinya pula berikan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Yang saya berarti kaji pemerintah kecamatan Balia yang terhormati Bapak Desa Pak Mas Presiden anggota warga langsung serta tangan yang sama-sama saya hormati dan saya sangat bangga. Sebelum saya lanjut, saya mau katakan bahwa yang saya mau sampaikan ini adalah bukan bentuk sambutan, tetapi semacam luapan kegembiraan setelah mendengar penyampaian hasil pertemuan kasih pemerintahan desa dengan kepala desa oleh Ombudsman perwakilan Sulawesi Barat yang ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau saya menyimak tadi dalam hati bilang berarti selesai. Itu ya. Mudah-mudahan kita sepaham. Namanya dengar pendapat, mudah-mudahan pendapat kita sama. Sehingga hampir tidak ada perbedaan. Karena tidak bisa juga tidak ada perbedaan. Tetapi minimal kita cari persamaannya di mana. Tapi apapun itu, kami sudah agendakan selaku lembaga permusyawaratan desa, maka saya akan tetap menjalankan yang saya susun aturan pertemuan hari ini. Walaupun sudah ada jawaban sekilas tentang itu, tapi saya harus lakukan agendanya BPD seperti ini sekarang. Dan itu yang saya mau sampaikan, Pak. Jadi saya kira tidak perlu panjang lebar. Saya mau mengulang pembacaan ulang surat aspirasi yang ditandatangani oleh Saudara Sarli tertanggal 12 Mei 2020. Salah seorang anggota BD barangkali bisa membacakan ulang supaya anggota peserta rapat RDP ini bisa mendengar langsung seperti apa bunyinya. Untuk itu kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dipercayakan membacakan surat aspirasi dari masyarakat Kenje. Kepada yang terhormat pimpinan BPD Desa Kenje, Kecamatan Campalagian di tempat, perihal aspirasi yang bertanda tangan di bawah ini. Nama lengkap Sarli, umur 30 tahun, alamat dan tempat tinggal Pak Bolongan, Dusun Galun, Desa Kenje. Bahwa berdasarkan kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 63, maka dengan ini saya menyampaikan aspirasi. Yang pertama, agar panitia pengangkatan perangkat Desa Kenje, formasi, kaur perencanaan dan kepala dusun Galung yang telah dibentuk dan dieskakan oleh kepala desa segera direkomendasikan untuk dibubarkan karena kepanitiaan yang dimaksud adalah ilegal atau dengan kata lain tidak sah secara hukum. Mengapa tidak sah? Karena faktanya keberadaan perangkat Desa Kenje saat ini telah diangkat sepihak oleh kepala desa dan tidak melaksanakan atau melanggar peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 6 tahun 2017 tentang perangkat desa. Yang kedua, BPD Kenje segera mengambil sikap tegas sesuai kewenangan pada pasal 63 poin E dan 1 Permendagri
110 tahun 2016 tentang BPD. Poin E. Tahun 2017 tentang perangkat desa, jika dalam musyawarah BPD Kenje ternyata kepala desa terbukti tidak melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa sesuai aturan berlaku, maka BPD Kenje harus segera memutuskan dan merekomendasikan pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, jika sekiranya kepala desa Kenje tidak mengindahkan rekomendasi BPD Kenje sebagai implementasi pelaksanaan kewenangan BPD, maka BPD Kenje harus menggunakan kewenangan menyatakan pendapat. Kewenangan ini berkonsekuensi pada kebulatan suara BPD Kenje menyatakan bahwa kepala desa Kenje tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Yang keempat, pada forum musyawarah BPD Kenje, saya sebagai penyampai aspirasi harus diundang untuk memberikan keterangan atau bukti yang dibutuhkan BPD Kenje dalam pengambilan keputusannya. Demikian aspirasi ini untuk ditindaklanjuti secara serius dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hormat saya, Sarli Tembusan, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Yang ketiga, Camat Cempalagian, Direktur Eksekutif LSM Lamdes Polman. Supaya peserta rapat tahu dan mengerti isi surat itu. Kenapa? Setelah masuknya surat itu di lembaga kami, saya melakukan tahapan menurut ketumpukan sikap lembaga itu seperti apa. Maka baru hari ini saya bisa realisasikan seperti apa sikap ini bersama anggota tentang isi surat tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja Bapak. Saya langsung saja. Kepala desa bisa dapat membentuk tim penjaringan. Kami lembaga DPD memaknai kata padat itu tidak mengkhusus, tetapi saya katakan bisa melaksanakan atau membentuk tim, bisa juga tidak. Pada sebenarnya kalau mau menafsirkan kalimat itu sikapnya berbeda Pak. Jadi saya lanjut. Dapat membentuk tim. Bunyi kalimat ini kami lembaga Badan Persaudaraan Desa memaknai bahwa kepala desa bisa membentuk tim, bisa juga tidak. Kemudian pada ayat 2 berbunyi, tata cara penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan dengan peraturan bupati. Ini saya kabut Pak. Peraturan bupati ini yang dimaksud saya belum pernah lihat Pak. Yang mana itu? Karena hanya di situ dikatakan. Malah saya jelas untuk saya dengar tidak bisa bertanggung jawab karena dari mulut ke dikatakan itu belum terbit Pak. Aturan bupati itu yang khusus tentang penjaringan. Hubungannya dengan undang-undang yang kita bahas. Jadi saya katakan kalimat di sini sampai sekarang ini peraturan bupati yang dimaksud belum terbit. Karena saya belum pernah lihat. Saya tanya orang ada yang ada kasih karena tambah. Kemudian yang berikutnya pada ayat 3 berbunyi pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim penjaringan maksudnya. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
Coba kita menyimak Pak. Bayangkan Pak ya, kita berpikir sama-sama. Ketika Pak Desa bentuk tim penjaringan, paling banyak itu 3, 1 ketua, sekretaris, 1 anggota. Kalau tim yang dibentuk Pak Desa tidak bekerja, maka Pak Desa harus betul cepat ambil alih itu untuk menghindari kekosongan. Berarti panitia yang tidak mampu bekerja. Kalau saya memaknai Pak ya, ini namanya pendapat kami lembaga. Karena ini saya musyawarahkan 2 kali pertemuan Pak. Jadi bisa saja diambil alih. Tapi buktinya ada bahwa panitia itu bekerja, walaupun tidak semua tahapan terpenuhi dengan persoalan keterbatasan waktu. Itu yang saya maksud. Berikut, dalam hal ini kami Badan Permusyawaratan Desa menilai tuntutan pembubaran panitia lemah. Yang berikut, surat Saudara Sarli mengatasnamakan masyarakat Desa Kenje secara umum, tapi kami tidak melihat bukti yang kuat keterwakilan masyarakat secara umum. Setelah kami analisa itu, tidak ada saya lihat bahwa memang ini surat mewakili semua masyarakat. Pertanyaan, apakah ini keliru? Tidak. Kan namanya aspirasi. Masuk aspirasi, lisan boleh, tertulis boleh. Kami berbeda tetap mengawal, memfasilitasi. Sudah seperti ini sekarang. Tetapi lembaga kami juga harus bersikap menyikapi itu. Untuk apa? Untuk mencari persamaannya. Jangan cari perbedaan juga. Seperti arahannya tadi Bapak. Karena kalau kita sudah sama sependapat, sama semua, insya Allah Kenje lebih bagus ke depan. Tidak usah buka lembaran 20 tahun lalu. Tidak usah Pak. Mari kita menata ke depan. Seperti Kenje supaya lebih baik. Itu.